Barnabas itu tokoh yang suka berbagi. Dia sebetulnya namanya mana? Kok enggak ada? Namanya jadi lupa ya. Kemarin hari Minggu saya sudah namanya sebetulnya adalah Yusuf. Kita bisa menyimak di dalam Kisah Para Rasul 4 itu diceritakan, ada yang bawa kitab sih, bisa dibuka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37. 34 sampai 37. Enggak pujian tuh tadi. Apa? Enggak puji-pujian. Enggak nyanyi-nyanyi. Apa enggak tahu barusan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi tidak ada orang yang berkekurangan, karena semua orang menjual tanah atau rumah, menjual kepunyaannya, dan hasil kepunyaannya itu diletakkan di bawah kaki para rasul atau dibagi-bagikan dalam hidup bersama. Demikian pula Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya adalah anak penghiburan. Jadi itu yang dilakukan oleh Yusuf, menjual tanahnya, menjual rumahnya, menjual kepunyaannya, dan hasilnya diletakkan di bawah kaki murid, di bawah kaki para rasul. Dan untuk itulah Yusuf itu dikenal oleh para rasul sebagai Barnabas, yang artinya apa? Anak penghiburan. Ada yang di sini yang dikenal kehadirannya, setiap kehadiran. Nah, ini kita yang pertama diajak untuk kemurahan hati, tapi juga bahwa kita menyadari kehadiran kita itu membawa kebahagiaan dalam hidup bersama. Ada yang begitu. Setiap kehadiranku, setiap kehadiran saudara itu atau saudari itu membawa sukacita. Yang sebelumnya itu diskusinya serius, begitu datang ini menjadi sukacita. Saya punya teman itu namanya Frater Gogon dulu. Disebut Gogon itu juga karena nama aslinya bukan Gogon, tetapi dia disebut atau kami panggil sebagai Gogon itu karena setiap kehadirannya itu membawa kelucuan yang konyol seperti Gogon pelawak itu, maka kemudian disebut itu Frater Gogon. Sekarang jadi orang terkenal dan tidak berani saya sebut. Romo terkenal, kalau saya sebut itu tahu, tetapi dulu disebut sebagai Frater Gogon karena setiap dia hadir membawa sukacita, membawa kelucuan penghiburan untuk kami, dan kami menyebut sebagai Frater Gogon. Itulah yang kurang lebih juga dilakukan oleh Yusuf. Dia dengan segala kemurahan hatinya menjual rumahnya, menjual tanahnya, menjual rumahnya, menjual kepunyaannya, dan kemudian diletakkan di bawah kaki murid, di bawah kaki rasul. Dan untuk itu rasul-rasul mengenali Yusuf ini sebagai Barnabas, sebagai anak penghiburan, memberikan penghiburan yang besar kepada para rasul. Semua itu tentu berasal dari prinsip hidupnya untuk berbagi, suka memberi di dalam kehidupan ini, dan kemudian kehadirannya memberikan kegembiraan, penghiburan bagi para rasul. Ini juga kita timba untuk kita contoh dalam hidup kita, entah dimanapun
Kehadiran ibu di tengah keluarga menjadi penghiburan. Kehadiran ibu di tengah kelompok menjadi penghiburan. Juga bapak yang hanya tiga membawa penghiburan. Atau saya sendiri punya pengalaman kehadiran simbol saya itu membawa penghiburan. Kalau bapak pergi itu rasanya nggak apa-apa, tetapi kalau simbol tidak ada di rumah itu rasanya merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, merasa tidak komplit karena simbol itu pergi. Nah, di tempat saudara-saudara sekalian itu juga diterangkan kehadiran saudara sekalian itu membawa penghiburan. Ada juga yang disebut sebagai troublemaker, kehadirannya menjadi sumber masalah. Tiap kehadiran seseorang ini bukannya kegembiraan tetapi masalah. Ada juga yang itu yang tentunya yang kita contoh adalah yang menjadi penghiburan. Yang kedua ditulis juga dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24 itu bahwa Barnabas itu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu maksudnya bahwa apa yang terjadi hidup kita itu kita membuka Roh Kudus bekerja menuntun kita semua. Misalnya dalam konteks perutusan di Antioquia itu kan dalam konteks seperti itu kan tempat yang jauh dari Yerusalem. Kemudian para rasul mengutus di Antioquia yang dalam konteks jemaatnya tidak mudah itu karena jemaat di Antioquia itu terdiri dari segala bangsa, kota urban yang orang-orangnya terdiri dari segala bangsa dengan segala kerumitan. Tetapi Barnabas meskipun diutus di Antioquia mengiyai untuk pergi ke Antioquia karena dia tahu bahwa Roh Kudus akan membimbingnya, bahwa Roh Kudus akan menyertainya, bahwa Roh Kudus akan memimpinnya untuk kemudian menjalankan peran sebagai dalam konteks kali saya itu sebagai pastor paroki di Antioquia. Saya belum memperkenalkan diri tadi ya. Saya Romo Teguh dari Purbayan. Romo Teguh Santoso, pastor paroki Purbayan. Nah, kurang lebih Barnabas itu juga waktu itu diutus untuk menjadi pastor paroki Antioquia. Dia berangkat, dia mantap untuk pergi ke Antioquia. Bahkan dalam konteks ini tidak ada bekal, beda dengan yang lain-lain kan. Misalnya para rasul kan memang diajar, dikuatkan oleh Yesus menjadi saksi Yesus yang panggil. Tapi Barnabas itu kan awalnya hanya seorang yang dermawan dan kemudian dipercaya oleh para rasul, kamu pergi ke Antioquia, dan dia pergi dengan segala keyakinan karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul bisa dibuka itu di bab 11 ayat 24, dia yang penuh iman dan Roh Kudus. Kemudian karakter yang ketiga itu Barnabas sebagai seorang yang membawa damai. Kisahnya yang kita simak di dalam yang tadi dibacakan oleh Bu Cisna tadi. Saulus itu dulu seorang yang selalu di atas. Saulus itu seorang yang dengan penuh keyakinan diri akan apa yang dia terima, karena dia seorang cemerlang dididik oleh Gamaliel yang guru yang terkenal di Yerusalem itu, dan dengan keyakinan yang membara maka dia semula itu melihat orang-orang Kristen itu, orang-orang pengikut Kristus itu sebagai bid'ah, dan dia dengan penuh keyakinan membunuh mereka, membunuh para pengikut Kristus. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus kemudian
menemukan atau berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang kemudian kisahnya kita tahu semua karena kisahnya sangat terkenal, bagaimana dia yang kemudian semula seorang yang gagah ketika naik kuda, kemudian melihat Yesus dalam sinar seperti matahari, akhirnya itu matanya menjadi buta. Matanya menjadi buta. Dalam konteks bahasa kitab suci bisa dipahami itu, kalau dalam istilah Latin itu ada namanya istilah acontecimiento. Acontecimiento itu artinya bahwa Tuhan itu membutuhkan hanya membutuhkan celah kecil untuk bisa masuk ke dalam hati manusia. Acontecimiento hanya membutuhkan celah kecil untuk bisa masuk ke dalam hati manusia. Tetapi kebanyakan manusia kan hatinya ditutup. Tetapi kita melihat Paulus sesungguhnya dibalik seorang yang keras, dia adalah seorang yang membuka mata seluas-luasnya bagi Tuhan. Dan karena dia membuka matanya seluas-luasnya bagi Tuhan, maka dia kemudian sampai menjadi buta. Itu kalau kita melihatnya dalam konteks bahasa kitab suci. Buta untuk yang lain, tetapi kemudian terbuka untuk Kristus yang bangkit itu. Nah, ketika Saulus menyadari diri, kemudian ditaklukkan oleh Kristus, dia kemudian sama seperti Barnabas ingin gabung dengan para murid. Tetapi para murid kemudian tidak percaya bahwa Paulus itu seorang yang sudah berubah menjadi seorang murid Kristus, maka kemudian ditolak. Barnabaslah yang kemudian meyakinkan bahwa Saulus itu mendapatkan pengalaman istimewa karena Yesus itu menjumpainya, dan Barnabas bisa meyakinkan para rasul sampai akhirnya para rasul itu menerima Saulus di Yerusalem dan kaya di Yerusalem, sampai pada suatu waktu dia berjumpa dengan komunitas Yahudi yang berbahasa Yunani, dan komunitas ini mau membunuh dia. Dalam bahasa kitab suci itu kan dalam konteks ini bahasa yang ditulis amat hati-hati dan sangat teliti. Dalam bahasa yang hati-hati kan dituliskan di dalam yang dibaca Bucis kata itu. Kalau kita membaca di akhir bacaan yang tadi dibacakan oleh Bucis kata itu, jemaat itu kemudian mereka membawa Saulus ke Kaisaria dan dari situ membawa dia ke Tarsus. Tarsus itu apa hubungannya dengan Paulus? Tarsus itu adalah kampung halaman Paulus. Jadi kitab suci menuliskan kisah para rasul, menuliskan dengan amat hati-hati, amat teliti, dengan menghindarkan bahasa yang kasar itu. Dari situ membantu dia ke Tarsus. Kalau bahasa kasarnya itu sebenarnya mengusir Paulus itu dipaksa pulang ke kampung halamannya. Sebetulnya realitasnya begitu. Karena ditolak oleh para rasul dan murid-murid, Saulus dipaksa pulang kampung di Tarsus, kampung halamannya. Ini kalau kita membaca berikutnya, alasannya kita tahu. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jadi ternyata kehadiran Paulus itu
dipandang meresahkan, dipandang membawa ketakutan karena dulu adalah pembunuh teman-temannya. Dan oleh itu Saulus dipulangkan ke kampung halamannya, dipaksa pulang ke Tarsus. Apa yang dilakukan oleh Saulus? Dia putus asa, kehilangan masa depan, tidak punya kepercayaan diri lagi, dan akhirnya selama 7 tahun, dia nanti dalam surat-suratnya di bagian penggal-penggal itu menceritakan apa yang dialami di Tarsus. Selama 7 tahun dia kemudian menjadi tukang jahit. Paulus yang murid yang brilian yang diajar oleh Gamaliel itu menjadi tukang jahit. Dibayangkan itu seperti seorang insinyur atau seorang yang dalam strata tinggi pendidikan, karena tidak disukai teman-temannya kemudian pulang kampung menjadi penjahit di Tarsus. Di banyak tempat itu, di banyak suratnya Paulus kemudian mengatakan, aku ini seorang yang mandiri, aku mencari uang dari apa yang aku kerjakan sebagai penjahit tenda. Dia menjadi penjahit tenda di Tarsus selama 7 tahun. Kehilangan harapan, kehilangan masa depan, hidupnya runtuh, dan seterusnya. Sampai pada suatu waktu Barnabas tadi itu yang ada di Antiokhia tadi kemudian mengingat Saulus. Oh iya, ada Saulus orang yang berbakat itu, ada Saulus yang belajar teologi, ada Saulus yang diajar Alkitab yang tersohor, yang diajar oleh Gamaliel. Maka kemudian Barnabas menjemput Saulus di Tarsus. Kamu dulu kan anak pintar, kamu dulu kan belajar Alkitab, kamu dulu kan diajar oleh Gamaliel. Yuk ikut aku pelayanan di Antiokhia. Dan akhirnya tadi kalau yang lain-lain kan kehadiran Paulus itu membawa keresahan, ketidakamanan, tetapi Barnabas itu dengan tipe karakternya yang pembawa damai, dia membawa Barnabas itu menjadi satu dalam pelayanan di Antiokhia untuk dilibatkan di dalam pelayanan di Antiokhia. Dan kita tahu apa yang terjadi di Antiokhia. Kita bisa mencari dengan gampang itu bahwa di Antiokhia lah untuk pertama kali para pengikut Kristus itu disebut Kristen. Kita bisa mengecek di Kisah Para Rasul 11:26. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil belajar banyak orang. Ini Barnabas dan Paulus tadi itu. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kemudian terbangunlah jemaat di Antiokhia karena Barnabas itu seorang yang pembawa damai, seorang yang mau, seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, seorang yang pembawa damai, seorang yang kehadirannya selalu membawa penghiburan, seorang yang merangkul siapapun, termasuk yang oleh teman-temannya, termasuk oleh yang para rasul dianggap sebagai ancaman, tetapi Barnabas itu merangkul, dan oleh rangkulan Barnabas inilah maka Paulus itu bersama Barnabas melayani umat di Antiokhia, dan umatnya bertumbuh cepat, dan dari sanalah untuk pertama kali jemaat itu dibangun. Untuk pertama kali jemaat orang-orang yang mengikuti Kristus itu disebut Kristen. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bahwa dia itu berusaha untuk melihat orang lain itu bertumbuh,
Dia ingin melihat bahwa orang lain itu bertumbuh. Misalnya dalam suatu waktu Paulus dan Barnabas itu tidak mulus-mulus juga itu, bahwa dalam perjalanan Paulus dan Barnabas itu punya konflik berkaitan dengan anak muda yang bernama Markus. Dalam perjalanan misi, Paulus itu karena masih muda, dia rindu untuk pulang ke Yerusalem. Dalam perjalanan, Barnabas dan Saulus mau mengajak Markus yang masih muda itu, keponakan Barnabas, memilih untuk pulang kampung karena sedang rindu kampungnya di Yerusalem. Maka Markus itu pulang kampung di Yerusalem. Dan kemudian Barnabas, dia sudah nggak apa-apa, pulang kampung saja, sana sepuasmu kamu di kampung di Yerusalem. Nah, pengalaman ini membekas dalam hidup Paulus. Maka dalam perjalanan berikutnya Paulus tidak setuju ketika dalam perjalanan mengajak Markus. Tetapi Barnabas mengatakan tidak apa-apa, yang kemarin ya sudah kemarin, tapi sekarang